perjamuan kudus. Beracara berfirmanlah bagi kami. Kami buka hati kami sambut firman-Mu dengan penuh pengucapan syukur dalam nama Yesus. Haleluya, katakan bersama-sama. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang kekasih. Sebentar kita akan menerima perjamuan kudus, tetapi sebelumnya kita akan mendengarkan sabdanya. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudaraku, hari ini adalah di mana bulan ini setelah kita merayakan kenaikan Tuhan Yesus ke surga, maka pencurahan Roh Kudus itu terjadi pada umat, dan hari ini pun kita merayakannya, bahwa betapa pentingnya Roh Kudus dalam kehidupan kita agar kita tidak pincang dalam perjalanan ini. Roh Kudus itu Bapak Ibu Saudaraku melebihi dari seorang suami, Roh Kudus itu melebihi dari seorang istri, Roh Kudus itu melebihi dari Roh Kudus itu melebihi daripada uangmu. Karena Bapak Ibu Saudaraku, kalau istri tanpa suami itu masih lebih kuat Bapak Ibu Saudaraku. Tetapi kalau istri tanpa suami itu masih kuat, tetapi suami tanpa istri biasanya pincang, saudaraku yang kasih. Kenapa saya katakan demikian? Kalau seorang bapak pergi keluar kota, punya anak 3 atau 4, maka Bapak Ibu Saudaraku, istri dan anak-anak di rumah, biasanya rumah itu beres. Masih bersih, rapi, piring tetap dicuci, pakaian tetap dicuci dan dijemur, tidak numpuk-numpuk, halaman tetap dibersihkan. Bahkan Bapak Ibu Saudaraku, sarang laba-laba semua di rumah itu bersih. Tetapi ketika istri yang berangkat keluar kota, 1 minggu Bapak Ibu Saudaraku, lihatlah di rumahmu, di kamar mandi, numpuk pakaian. Piring tidak dicuci. Makan pun pasti biasanya tidak masak, dan biasanya pesan Bapak Ibu Saudaraku, atau beli atau makan di luar. Anak tidak terurus dengan baik, sehingga orang tua daripada pusing, kasih HP satu-satu supaya mereka jinak dan tenang. Begitu juga Bapak Ibu Saudaraku dalam kehidupan kita. Biasanya orang tanpa punya uang, stres luar biasa. Tanpa punya uang, dia kanker kantong kering. Biasanya Bapak Ibu Saudaraku berpikir pun buntu. Senyum pun susah. Yang ada hanya merenung dan meratap dan memandang dengan pikiran yang kosong. Itulah orang-orang yang tidak punya uang. Sehingga terjadi kepincangan-kepincangan dalam perjalanannya. Apalagi Bapak Ibu Saudaraku, di mana orang Kristen tidak menyadari, tanpa Roh Kudus Anda akan pincang. Tanpa Roh Kudus Anda tidak akan pernah bisa menjadi pengikut yang benar. Tanpa Roh Kudus Bapak Ibu Saudaraku, Anda tidak pernah mengerti apa yang Tuhan mau dalam hidupmu. Tanpa Roh Kudus Bapak Ibu Saudaraku, Anda tidak akan pernah mengerti rencana Allah dalam perjalanan rumah tanggamu, dalam perjalanan keluargamu, dalam perjalanan masa mudamu, dalam perjalanan karir dan segala sesuatu yang Tuhan percayakan kepadamu. Cuma letak masalahnya orang Kristen tidak banyak menyadari itu. Dia fine-fine saja, dia baik-baik saja, berjalan seakan-akan tidak ada masalah dalam hidupnya. Padahal sebenarnya dia sedang berjalan dalam kekosongan hidup tanpa Roh Kudus. Berjalan dalam kekosongan hidup, berjalan dalam tanpa kepastian hidup, berjalan dalam tanpa tujuan hidup, tanpa Roh Kudus. Kalau orang-orang yang dipenuhi Roh Kudus Bapak Ibu dengan orang yang tidak dipenuhi Roh Kudus, itu sangat berbeda sekali. Sangat berbeda sekali. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudaraku, dalam pencurahan Roh Kudus ini, di mana ketika Yesus naik ke surga, kiranya Anda dan saya mengambil peranan ini, mengambil bagian ini, untuk Anda dan saya benar-benar dipenuhi dengan Roh Kudus, sehingga Roh Kudus itu Bapak Ibu Saudaraku menuntunmu, mengarahkanmu, mengajarkanmu, mengingatkanmu, menasehatimu, bahkan menegurmu, supaya Anda tetap dalam koridornya Tuhan, supaya Anda dan saya tetap berjalan di dalam jalannya Tuhan. Ketika Anda sudah mulai menyimpang Bapak Ibu Saudaraku, berarti ada yang salah dalam perjalanan hidup.
Ada yang salah di dalam setiap bagian dalam hidupmu, yaitu tubuh, jiwa, dan roh itu. Ketika Anda sudah mulai berbohong, ketika Anda mulai hidup dalam hal-hal yang tidak benar, berarti ada yang menjadi masalah dalam tubuh, jiwa, dan roh itu. Dan hari ini dalam pencurahan Roh Kudus, kiranya Bapak Ibu Saudaraku kita dalam bagian-bagian kesempatan ibadah ini, engkau terima pencurahan itu supaya Anda dan saya mengalami berakar, bertumbuh, dan berbuah. Orang yang tidak dipenuhi dengan Roh Kudus, dia bisa berbuah enggak Pak Pendeta? Bisa. Tapi buahnya yang akan dinikmati orang hanyalah buah kepahitan. Hanyalah buah asam, kecut. Tetapi orang yang dipenuhi dengan Roh Kudus, maka buah yang dinikmati dari hidupmu, dari orang lain adalah orang menikmati yang manis. Orang menikmati yang baik. Orang menikmati dari hidupmu hal-hal yang positif, hal-hal yang dimana gambaran Kristus terpancar dalam kehidupanmu. Tetapi kalau Anda tidak dipenuhi dan tidak dituntun oleh Roh Kudus, maka bisakah berbuah? Bisa, tapi buahnya pahit. Anda akhirnya Bapak Ibu Saudaraku di tengah-tengah sebuah perkumpulan, di tengah-tengah sebuah arisan, terlebih lagi di tengah sebuah pelayanan, Anda bukan lagi menjadi terang, tetapi menjadi gelap dalam sebuah pelayanan. Sehingga spirit Bapa ini terhambat oleh karena Bapak Ibu Saudaraku, Anda dan saya tidak memperbaiki diri dalam sebuah penata layanan yang Tuhan percayakan kepada kita. Anda mempertahankan kenajisanmu, tapi engkau tetap pelayanan. Anda mempertahankan kenajisanmu, tetapi engkau tetap mencari Tuhan. Padahal sebenarnya engkau mencari Tuhan hanya untuk menutupi dirimu, supaya engkau dikatakan adalah orang baik. Bukan untuk sebuah pertobatan, bukan untuk sebuah perubahan. Sehingga Bapak Ibu Saudaraku, dalam perjalanan ini yang dinikmati orang adalah hanya hal yang pahit dalam dirimu. Apa itu? Akhirnya Anda merusak penata layanan. Anda merusak hubunganmu dengan si A, dengan si B, dengan si C. Kenapa? Yang pahit yang dinikmati orang. Orang itu di mana-mana membuat orang rusak. Orang itu hadir di tengah A, di tengah B, di tengah C. Semuanya dia rusak. Menghancurkan hubungan yang baik. Menghancurkan hubungan yang harmonis. Menghancurkan rumah tangga orang lain. Mengapa bisa demikian? Karena mulutnya tidak bisa dia jaga. Sehingga yang keluar dinikmati oleh orang lain adalah hal yang pahit. Hal yang pahit. Dan juga Bapak Ibu hal yang asam yang dinikmati oleh orang lain dalam hidupmu. Hal yang asam. Diajak pelayanan kau bilang aku sibuk. Diajak berdoa puasa kau bilang aku capek. Diajak Bapak Ibu menabur kau bilang aku tidak punya apa-apa. Tapi kau bisa jalan ke mall. Kau bisa beli ini beli itu. Hal yang asam yang dinikmati orang dalam hidupmu. Di gereja kau bilang haleluya, di rumahmu kebun binatang dan organ tubuh. Di gereja kau bilang aku sudah mengampuni, di gereja kau bilang aku sudah memaafkan. Tetapi Bapak Ibu di luar sana engkau omongin orang itu. Hal yang asam yang dinikmati oleh orang lain dalam hidupmu. Mengapa bisa demikian? Ternyata Bapak Ibu rahasia terbesarnya engkau berjalan dalam kekristenanmu tidak dipimpin oleh Roh Kudus. Ini banyak ditemukan dalam gereja-gereja Tuhan. Ini banyak ditemukan dalam jemaat Tuhan. Ini banyak ditemukan dalam pelayan Tuhan. Maka terjadilah namanya sebuah pelayanan jati diri dalam sebuah kepalsuan. Casingnya adalah anak, dalamnya adalah anak hantu. Coba lihat kiri kanan dulu. Lihat dulu. Kau anak Tuhan apa anak hantu? Bilang begitu. Casingnya dalam jati dirinya adalah anak Tuhan.
Dia pakai jas dalam perjamuan kudus. Penerima tamu dia pakai dasi. Sepatunya berkilat. Pakaiannya pakaian yang rapi. Senyumnya senyum Pepsodent Ciptadan dan Deliden dan berkata, Shalom, Shalom. Di gereja jati dirinya, bentuk casingnya adalah anak Tuhan. Tetapi di dalamnya Bapak Ibu Saudaraku, ada hal yang terselubung. Dia bukan anak Tuhan, tapi anahan. Kok susah amat sih ngomongnya? Katakan begini, itu bukan aku. Itu juga bukan yang di sebelahku, bilang begitu. Bilang juga, ini tuh bukan yang di belakangku. Tapi itu yang ada di mana-mana. Halo? Saudaraku, inilah yang terjadi. Kepalsuan sebuah pembangunan dalam sebuah kekristenan yang dimana Bapak Ibu Saudaraku, sebuah kesedihan dalam gereja akhir zaman ini adalah kemunafikan menguasai begitu banyak jemaat, hamba Tuhan dan pelayan Tuhan. Makanya Bapak Ibu Saudaraku, bagai musang berbulu domba. Penuh dengan kepalsuan. Dibangun, ditutupi dengan sebuah hal-hal yang rohani. Dibangun dengan hal-hal yang casingnya, sifatnya Bapak Ibu. Oh, dia kan pelayan. Tidak mungkin dia seperti itu. Mengapa bisa Anda dan saya jatuh, Bapak Ibu Saudaraku? Karena Roh Kudus tidak lagi ambil alih hidup. Lagu berkata, kau ambil alih seluruh hidupku. Seperti apa lagunya itu? Hah? Ada yang tahu lagu itu? Seperti apa lagunya itu? Rohmu yang hidup ya. Tapi yang main keyboardnya tidak tergerak. Karena belum dipimpin oleh Roh Kudus. Sekian tahun dia bersama dengan saya, tapi dia tidak peka. Sama seperti murid Yesus, sekian tahun bersama dengan Tuhan Yesus, tetapi masih anak-anak. Katakan sebelah kiri kananmu, kamu sekian tahun sama Tuhan, kamu harus dipenuhi dengan Roh Kudus. Amin. Rohmu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersamamu dalam naunganmu. Ku buka hati tu jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu, menyembahmu. Kau bilang dalam pujian, kau ambil alih seluruh hidupku. Itu di gereja. Tapi di luar, tidak kau kasih Tuhan ambil alih. Kau berjalan dengan sesukamu. Kau berjalan dengan nafsumu. Kau berjalan dengan hobimu. Kau berjalan dengan sesuka hidup. Padahal di gereja engkau berkata, kau ambil alih seluruh hidupku. Mengapa bisa demikian engkau menyimpang? Karena engkau sebenarnya tidak dipenuhi dengan Roh Kudus. Sehingga kebohongan-kebohongan ini berjalan dan terus berjalan sekian tahun, bahkan berpuluh-puluh tahun. Kemunafikan, kebohongan, kepalsuan menjadi bagian kita. Sulit untuk mau berkata jujur. Sulit mau berkata apa adanya. Sulit untuk menerima konsekuensi dari setiap ketidakjujurannya.
Saudaraku yang kekasih, ternyata mengapa Yesus naik ke surga? Supaya Bapak Ibu Saudaraku, pekerjaan Tuhan itu semakin lebih besar dan semakin lebih dahsyat dan tidak dibatasi dengan jarak dan waktu dan tempat. Karena Roh Kudus itu ada di mana? Mana? Aku pergi ke rumah Bapa dan aku tidak membiarkan kamu yatim piatu, tetapi aku akan berikan Rohku kepadamu. Itulah Roh Kudus dan itulah disebut namanya Roh kebenaran. Orang akan pincang tanpa Roh Kudus. Orang akan stres tanpa punya uang. Orang yang biasa bekerja dan tidak lagi bekerja, stresnya luar biasa. Dan Anda harusnya tanpa Roh Kudus, Anda harusnya bersedih dan menangis. Jangan biarkan dirimu dalam kepincangan itu. Jangan biarkan dirimu di dalam kepalsuan itu. Jangan biarkan dirimu dalam topeng-topeng yang sekian lama berlapis-lapis dalam hidupmu. Orang yang tidak dipenuhi dengan Roh Kudus, dia akan menganggap enteng hubungannya dengan Tuhan. Kalau lagi ndak mood ya ndak apa-apa, ndak penyembahan, ndak doa. Menganggap enteng. Ya kalau aku diberkati, kembalikan persepuluhan pun tidak apa-apa. Menganggap enteng Bapak Ibu. Ketika diberkati kan duitku, kan aku harus berpoya-poya menyenangkan dagingku. Menganggap enteng dengan Tuhan. Dia dikasih kemampuan, talenta, tetapi tidak melayani Tuhan. Ndaklah, ngapain aku melayani? Aku kan lebih bagus happy dengan seperti ini. Menganggap enteng. Mengapa bisa demikian? Karena memang Anda dan saya rahasianya tidak dipenuhi dengan Roh Kudus. Seandainya Anda dipenuhi dengan Roh Kudus, Roh itu akan terus berbicara kepadamu. Roh itu akan terus menyampaikan sesuatu kepadamu. Roh itu akan terus menerus mengatakan yang kau lakukan itu salah, Bu. Yang kau lakukan tidak benar, Bu. Ketika dia terus menerus menyampaikan, tetapi Anda tidak menggubrisnya, dan Anda hidup dalam kemauan Anda sendiri, maka Roh Kudus itu tidak akan pernah lagi tinggal dalam Anda. Padahal lagumu berkata, ku tak dapat jalan sendiri, Tuhan tolong hamba-Mu. Biarlah sinar-Mu menerangiku, sebab ku tak dapat jalan sendiri. Ekspresimu memang sudah mantap. Suaramu memang sudah keren. Kata-katanya memang syahdu didengar. Ku tak dapat jalan sendiri. Kau tahu memang kau tak dapat jalan sendiri. Itu di gereja. Di luar sana, kau masih Bapak Ibu Saudaraku menikmati hal-hal yang tidak benar. Menikmati hal-hal yang daging ini mengikat diri kita. Ada seorang pengusaha Bapak Ibu Saudaraku. Karena dia harus bermitra dengan orang-orang dunia. Saudaraku, diajaklah. Ayo kita, kan sudah capek meeting ke night club. Salah satu night club yang ada di Samarinda ini. Tapi karena dia anak Tuhan Bapak Ibu, Roh itu tinggal dalam dirinya. Maka dengan sujud dia berkata begitu,
Maaf Pak. Ayolah sekali-sekali. Maaf Pak. Alah, udah apa-apa lah. Minum 1 gelas saja. Maaf Pak. Kenapa dia bisa bertahan dengan integritas dalam Kristus? Karena roh itu ada dalam hidupnya. Tetapi ketika roh itu tidak tinggal dalam hidupnya, bosnya, rekanannya yang menguntungkan dia dalam bisnis dalam masa depannya. Ayo bro, ke naik club. Mana? Celsius. HP di silent atau nonaktifkan supaya tidak ada yang telepon. Sampai di sana 1 gelas. Ayolah Pak, sekali aja. 2 gelas, 3 gelas. Mulai mengalun musik. Mulai kakinya. Tadinya kakinya, mulai kepalanya. Akhirnya kejatuhan yang terjadi. Mengapa bisa? Karena Roh Kudus tidak tinggal lagi dalamnya. Sehingga kompromi dengan hal-hal yang daging itu menjadi sebuah hal yang mutlak dalam hidupmu. Yang real. Tindakanmu terjadi sebuah penyimpangan. Maka hari ini Bapak Ibu Saudaraku, mari kita buka bersama-sama satu kebenaran firman Tuhan. Dalam Yohanes 14 ayat 15 sampai ayat yang ke-17. Saya akan bacakan kepada Bapak Ibu Saudara. Yohanes 14 ayat 15 sampai ayatnya yang ke-17. Yohanes 14 ayat 15 sampai 17. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan meminta kepada Bapa, dan Dia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Ia itu roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Ada kalimat yang menarik Bapak Ibu Saudaraku, dikatakan demikian. Ayat 17, yaitu roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Setelah saya pelajari Bapak Ibu Saudaraku, mengapa umat Tuhan penuh dengan kemunafikan? Mengapa umat Tuhan penuh dengan kepalsuan? Mengapa umat Tuhan sulit diarahkan kepada Kristus? Khotbahnya di tempat ini Bapak Ibu, mungkin kalau Anda dengar khotbah saya, sakit telingamu. Engkau kemungkinan bisa Bapak Ibu saudaraku, aduh tidak kuat aku dengarnya. Di tempat ini engkau sedang digiring untuk memperbaiki, direstorasi seluruh hidupmu. Ternyata rahasianya Bapak Ibu saudaraku, firmannya sudah mantap, khotbahnya sudah mantap, suaranya sudah mantap, ekspresinya sudah mantap, isinya sudah mantap, tetapi umat tidak bisa hidup dalam kebenaran. Rahasianya Bapak Ibu saudaraku, karena ternyata yang dikhotbahin masih hidup dengan cara dunia. Hari ini engkau dengar firman, keluar dari sini engkau tetap mengembalikan dirimu dengan cara-cara dunia. Sehingga roh itu, roh kebenaran itu tidak bisa tinggal di dalammu. Tidak bisa memproteksi dirimu karena engkau tidak membuka diri kepada roh kebenaran itu, kepada Roh Kudus itu. Kalaupun hari ini atau yang lalu atau tahun yang lalu engkau dijamah,
dan engkau tidak melatihnya dan terus tidak membuka dirimu terhadap Roh Kudus atau roh kebenaran itu, maka roh itu pun Bapak Ibu Saudaraku tidak pernah mau tinggal di dalam hidup. Kenapa? Setelah saya selidiki Bapak Ibu Saudaraku, dikatakan demikian, dunia tidak dapat menerima dia. Ternyata apa yang dimaksud dengan ayat ini Bapak Ibu? Dunia yang dimaksud adalah Anda dan saya yang masih hidup di dalam dosa. Yang dimana dunia ini kata Alkitab akan ikut dalam kebinasaannya. Yang dimana Bapak Ibu, orang-orang yang tinggal, orang-orang yang hidup, yang diberikan kesempatan, dia masih membiarkan dirinya dengan hidup dengan cara-cara dunia. Berbuat dosa itu tidak apa-apa. Bohong sedikit kan tidak apa-apa. Ngomong kotor itu kan hal yang biasa. Sakit hati itu tidak jadi masalah. Ngomongin orang itu tidak apa-apa. Pelit itu juga tidak apa-apa. Dunia mengikatmu sehingga tidak ada ruang dalam roh untuk saudaraku. Perhatikan baik-baik. Saya akan tanya kepada Bapak Ibu Saudara. Percayakah Alkitab yang kau pegang, yang kau yakini sampai hari ini, bahwa itu adalah firman Allah? Anda percaya enggak? Anda percaya enggak? Kurang keras suaranya, ragu-ragu Anda saya lihat. Anda percaya enggak? Paling nanti dalam hatimu, pasti Bapak Pendeta ini mau serang kita ini. Percaya enggak? Yang dihotbahkan pendeta, yang kau pegang hari ini, yang kau ajarkan kepada anak-anakmu melalui firman yang kau katakan itu adalah firman Allah. Anda percaya? Sepakat ya? Katakan sebelah kiri kananmu, kita sepakat bilang begitu. Perhatikan baik-baik. Saya akan bacakan kepada Bapak Ibu Saudara. Kitab Galatia, pasal 5. Ayat yang ke 16 sampai ayat yang ke 21. Kitab Galatia 5 ayat 16 sampai ayat yang ke 21. Saya akan bacakan kepada Bapak Ibu Saudara. Supaya Anda tahu Anda nanti itu kemana. Perhatikan baik-baik. Galatia 5 ayat 16 sampai 21. Maksudku ialah, hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Ini maksudnya Bapak Ibu Saudaraku, seperti yang saya katakan dari awal. Kau sudah dengar firman Tuhan, terbuka hatimu. Tapi keluar dari gereja, maka digenapi firman ini. Sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Di gereja kau dengar firman Tuhan penyembahan. Aku pokoknya mau berhenti ngerokok. Aku pokoknya mau berhenti berbuat najis. Aku mau berhenti nonton porno. Aku mau berhenti seks bebas. Aku mau berhenti berbuat najis, berbohong. Aku mau berhenti. Niatmu memang sudah ada. Tetapi Bapak Ibu, kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Kemauanmu sudah ada di awal ketika engkau dengar firman pendeta Charles Manurung berkhotbah. Tetapi bukan apa yang kau kehendaki yang dia jadi. Dagingmu. Di luar kembali kau melakukan hal yang tidak baik. Terus dikatakan begini. Akan tetapi jika kamu memberi dirimu dipimpin oleh roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah,
kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah. Maka puncaknya ayat 21. Kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu, kuperingatkan kamu, seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, apa bersama-sama? Barang siapa, mana tadi? Di mana tadi ayatnya? Ya, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak mendapat bagian dalam kerajaan surga. Halo? Camkan ini baik. Kalau hari ini kau berbohong, dan 2 jam kemudian, pertanyaan saya, apa jawaban Alkitab? Berbahagialah Bapa ini, karena sudah duduk dalam pangkuan Bapa di sorga. Dia duduk di sebelah kanan tahta Allah. Maka malaikat berkata, maaf Pak Pendeta, dia tidak ada di sana, karena dia tak dapat karena dia tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Kok bisa malaikat? Cabul dia. Kalau bisa malaikat, kok bisa malaikat? Iri hati dia. Kok bisa malaikat? Roh pembenci ada padanya, roh pemecah ada padanya. Kok bisa malaikat? Dia suka bohong. Kok bisa malaikat? Karena dia pelit, kikir. Saudaraku, saya 11 tahun duduk di bangku sekolah teologi. 11 tahun. Setengah tahun yang lalu baru saya temukan Bapak Ibu satu ayat bahwa orang pelit tidak masuk surga. 11 tahun. Kurang lagi, angka satu lagi. 11 tahun saya kuliah, sekolah. Ternyata saya temukan dalam Alkitab, sudah bolak-balik ku baca ayat ini, firman Tuhan ini. Dari kitab Kejadian sampai Wahyu. Kitab Kejadian sampai Wahyu berulang-ulang. Dari masa saya pertobatan saya sampai hari ini, saya pendeta tetap rutin membaca Alkitab setiap hari. 1 hari 3 sampai 5 pasal. Setengah tahun yang lalu baru kutemukan orang pelit tidak masuk surga. Orang kikir tidak masuk surga. Saya bilang, Tuhan, untung aku bertobat dalam hal yang begini. Tapi ketika dia mati, pendetanya berkata, berbahagialah orang ini, sudah duduk bersama dengan Bapa di sorga. Tapi sayang, malaikat protes dan berkata, orang ini tidak duduk dengan Bapa, karena orang ini semasa hidupnya pelit luar biasa. Halo? Mau saya tunjukkan ayatnya sama Anda? Mau saya telanjangi kepada Anda semuanya? Orang pelit tidak masuk surga? Ketika engkau pulang ke rumah Bapa, yang kata orang Anda pulang ke rumah Bapa. Di papan bela sungkawanya Anda dikatakan pulang ke rumah Bapa. Tapi sebenarnya perlu pertanyaan penting, Bapa yang mana dulu? Bapa yang mana? Suatu kelak engkau pulang. Memang kalimat penghiburan sesama teman sahabat harus diucapkan. Ya enggak Puji? Ya enggak Puji? Ya.
Pak Uji berkata ketika temannya pulang, turut berduka cita telah pulang ke rumah Bapa. Tapi malaikat yang di sampingnya berkata sebenarnya, Ji, dia bukan ke rumah Bapa di surga, Bapa yang lain. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mukjizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Kita tidak lagi menjadi bukti kebesaran Tuhan dalam hidup kita. Jadi mengapa orang-orang atau umat Tuhan tidak bisa dipenuhi dengan Roh Kudus? Karena memang mereka masih hidup dengan cara dunia. Mereka artinya masih hidup dalam ketertelangan dagingnya. Dosa masih mengikat hidupnya. Hari ini kalau engkau mau dipenuhi dengan Roh Kudus, katakan, aku mau lepas dari semua kenajisanku, kekotoranku, kebebrekanku, kebohonganku, kepalsuanku. Jelas Alkitab mencatat kedengkian, kemabukan, pesta pora. Ada hal mungkin Anda berkata, Pak Pendeta, coba baca semua rentetan itu tentang perbuatan daging. Aku tidak ada di situ Pak Pendeta. Semuanya aku hidup dalam kebenaran. Ada kalimat yang sangat juga menarik. Apa dikatakan di sana? Dan sebagainya. Terlalu luas, terlalu panjang. Mengapa Anda dan saya tidak dipenuhi dengan Roh Kudus? Karena perbuatan daging lebih menguasai dirimu. Anda kompromi dengan dosa. Hatimu tidak bisa diperbaiki dengan baik. Sebentar terluka, sebentar kepahitan, sebentar tersinggung, sebentar sakit hati, sebentar kecewa. Hatimu mengalami komplikasi yang sangat luar biasa. Ketika Roh Kudus mau tinggal di dalammu, maka tadi Alkitab mencatat kepada kita Bapak Ibu Saudaraku, bahwa roh itu tidak akan pernah bisa tinggal dalam hidup orang yang masih hidup dalam kedagingan. Seandainya Anda dan saya hidup dalam kebenaran itu, maka roh itu akan terus berbicara kepadamu, menuntunmu, mengarahkanmu. Hari ini Bapak Ibu, kembali saya tanya Anda, kalau Anda percaya ini Alkitab, ini adalah kebenaran firman Allah. Ketika engkau tahu hidupmu masih ada dalam hal beberapa poin tadi tentang perbuatan daging telah nyata. Ketika engkau dipanggil Sang Pencipta, saya mau tanya, jujur jawab, kemana engkau pulang sebenarnya? Jujur jawab. Kalau masih ada kebohongan, sakit hati, kekecewaan, dengki, iri hati, sifat pelit, kikir, apalagi kemabukan, pesta pora, kenajisan, gangguan hidup, roh pemecah. Saya mau tanya kepada Anda, ketika Anda rajin ke gereja, tapi masih hidup pun dikuasai seperti ini, ketika engkau dipanggil Tuhan pulang, kemana engkau pergi? Kemana Pak Uji? Kemana? Kau yang ngomong ya. Makanya hari ini Bapak Ibu, setialah Anda sama Tuhan. Terkadang mau ibadah itu capek, iya. Terkadang mau menyembah itu capek, iya. Terkadang Bapak Ibu, daging ini lemah, tapi engkau harus lawan. Biar engkau apa? Dibentuk dalam perjalanan hidupmu untuk ibadah, persekutuan. Tadi malam Pak Pendeta Adi, Bapak Ibu Saudaraku dari Kubar, khotbah doa malam tadi malam. Dia katakan, Bapak Ibu Saudaraku, mari tinggal dalam rumah Tuhan. Artinya apa? Dalam kondisi apapun harus cari Tuhan. Tidak ada yang
membuat engkau tenang selain daripada Tuhan. Roh Kudus tidak akan pernah tinggal terhadap orang yang masih menyenangi dosa. Tidak akan pernah. Walaupun engkau mungkin kelihatan rajin, walaupun datang ibadah setiap minggu, walaupun Bapak Ibu engkau suka Bapak Ibu Saudaraku menolong orang, tapi Roh Kudus tidak akan pernah tinggal Bapak Ibu Saudaraku terhadap orang yang masih melakukan dosa. Camkan itu. Tinggalkan semuanya. Supaya Roh Kudus pada pagi hari ini tinggal dalammu, memproteksi dirimu, ambil alih dirimu, dan mengatur hidupmu, dan ambil alih semuanya. Amin. Mari sama-sama bangkit berdiri. Haleluya. Hiralaba sandara laba yarasikirana. Yesus, ku sembah kau, sujud di hadapanmu. Keinginan dalam hidupku untuk menyembahmu. Haleluya. Yesus, ku sembah